soal tenda BNPB di posko pengungsian di Aceh Tamiang baru dibangun jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB membantah dan menyebut narasi terkait dengan hal tersebut tidak benar. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasangnya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Benar ya, hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo tuh hari Kamis, Rabu nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum? Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan terus berdatangan ke 3 provinsi yang dilanda bencana alam banjir bandang. Salah satu bantuan dari Basnas DKI Jakarta yang mendirikan dapur umum di Aceh Tamiang, Aceh. Dapur umum ini menyediakan makanan siap saji bagi para warga yang terdampak bencana banjir bandang. Selain dapur umum, Basnas DKI Jakarta juga menyediakan air bersih dan fasilitas charger gratis. Total bantuan dari donatur mencapai 1,2 miliar rupiah, yang terdiri dari 735 juta rupiah dalam bentuk barang serta 483 juta rupiah berupa uang tunai. Ada 2 bantuan, ada yang berupa natura, jadi berupa barang-barang langsung yang bisa langsung kita salurkan, dan ada juga berupa uang. Alhamdulillah dari yang sudah kita sampaikan, masyarakat antusias, sangat antusias, dan menjadi semangat lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ya, relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama dengan anggota TNI Polri, Wanadri dan juga pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-bahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji yang diberikan kepada warga korban bencana. Bersama dengan tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh, dan personil TNI Polri, serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Guys, hari ini kita di kantor Dinas Kesehatan Tamiang. Lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas Kesehatan. Selain itu, pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kemudian Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit
toilet portable di lokasi terdampak. Kemudian distribusian terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan juga sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh ya gitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Pemirsa, hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan juga pencarian. Pemirsa, kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian, jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Bahkan menurut Wali Nagari Salareh, Ayat Timur, Zain Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir, tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik yang sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dan dalam pencarian. Di Nagari Salare Ayat Timur, pemirsa, korban meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan pendistribusian bantuan. Ya pemirsa, cuaca buruk menghambat operasi SAR serta perbaikan infrastruktur pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. BMKG melaksanakan operasi rekayasa cuaca hingga 22 Desember mendatang. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di sejumlah daerah terdampak membuat operasi SAR dan perbaikan infrastruktur terhambat. Kondisi ini memaksa petugas SAR serta pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan yang tinggi karena resiko longsor susulan dan juga banjir kiriman yang mengancam. Bahkan BMKG bersama dengan pemerintah dan instansi terkait akan melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area-area kritis hingga 22 Desember mendatang. BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini. Pemirsa, puluhan abang becak di kawasan Aek Manis, Kota Sibolga terpaksa berhenti total mencari nafkah selama 2 pekan terakhir. Hal ini terjadi setelah akses jalan di Jalan Murai tertimbun material longsor setinggi hampir 1 meter. Sejak banjir dan longsor melanda pekan lalu, para tukang beca tidak dapat keluar masuk pemukiman. Akibatnya, mereka tidak bisa mengantar penumpang dan kehilangan penghasilan. Tapi kalau di tukang itu nih bang, karena akses jalan. Konco Gori, salah satu abang becak warga Aek Manis, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa mengandalkan makanan dari dapur umum selama 14 hari terakhir. Jalan tertutup total membuat mereka tidak bisa bekerja. Bahkan tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri terus melakukan pembersihan total longsor untuk membuka akses jalan yang menghubungkan sebanyak 43 rumah warga di kawasan terdampak. Pemirsa, Menq RI Purbaya bantah kirim garmen sitaan untuk korban banjir di Sumatera. Purbaya tegaskan akan jaga pengelolaan barang ilegal sesuai dengan aturan yang ada. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak ide bea cukai untuk menyalurkan balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana di Sumatera.
Ditemui kemarin Jumat di Tanjung Priuk, Jakarta, Purbaya menegaskan lebih memilih mengirim barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Purbaya juga menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memperbolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo. Bang, apa yang dikirim? Belum. Kalau saya sudah sumbang, saya beli barang baru, saya kasih barang. Terus di dalam negeri, biar aja itu kan ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kecuali berubah dan jaga peraturannya seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi bapres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana. Diketahui sebelumnya, usulan kirim Bapres impor ilegal sitaan untuk korban bencana muncul dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pendaftaran kartu layanan gratis KLG Transportasi Umum Jakarta hadir lagi di Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan. Ya, bedanya kali ini di lokasi booth pendaftaran diperluas. Pendaftaran kartu layanan gratis di kawasan CFD dibuka sejak pukul 6 pagi dan langsung diserbu oleh warga. Layanan KLG ini dikhususkan bagi pendaftar baru dari kategori lansia berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas. Ada 2 lokasi yang disiapkan, yakni di kawasan Bundaran HI dan di Jalan Puri Ayu 1. Usai mendaftar, kartu akan langsung dicetak di tempat. Pemirsa, kartu layanan gratis transportasi di Jakarta ini dikhususkan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Apakah pendaftaran KLG ini mudah dan cepat? Ya, ada rekan Jen Cahyani dan juga juru kamera Rizky Yulianto yang sudah pagi-pagi memantau pendaftaran kartu layanan gratis di kawasan bebas kendaraan di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Baik, selamat pagi Jen, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Nata, Ayah dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Saat ini saya berada di lokasi di mana booth dari Dishub DKI Jakarta yang menyediakan pendaftaran kartu layanan gratis atau KLG yang diperuntukkan untuk lansia dan juga para penyandang disabilitas. Nah, ini di belakang saya untuk proses pendaftarannya dan juga maupun untuk pencetakan kartunya. Tadi kita sempat menanyakan kepada para warga yang menjadi pendaftar KLG ini, memang untuk prosesnya cukup mudah dan juga nyaman dan juga efisien karena para pendaftar ini dapat mendaftar melalui online maupun langsung di lokasi yang kemudian menunggu dan kartunya langsung dicetak. Dan untuk persyaratannya sendiri juga hanya membawa KTP dan juga pas foto bagi para lansia dan juga disabilitas. Namun, Nata, Ayah dan juga pemirsa, untuk pendaftaran kartu layanan gratis kali ini memang dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta hanya menyediakan maksimal 150 kartu saja untuk hari ini di booth di Bundaran HI di Car Free Day Jakarta. Dan nantinya untuk pemegang kartu layanan gratis ini tentu saja berhak untuk menikmati perjalanan menggunakan moda transportasi umum di Jakarta mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta hingga LRT Jakarta secara gratis. Dan ini hanya diperuntukkan untuk lansia dan disabilitas saja ya, dan untuk lansia kategorinya yang sudah di atas atau berusia di atas 60 tahun. Dan ini tadi kami masih memantau memang masih antusias masyarakat Jakarta ya yang ingin mendaftarkan untuk mendapatkan kartu layanan gratis karena ini prosesnya mudah. Kalau tadi kami tanya kepada para pendaftar hanya menunggu sekitar 30 sampai 45 menit saja kartunya sudah jadi, sudah dicetak dan juga sudah bisa dibawa pulang dan digunakan untuk menggunakan mode transportasi umum di Jakarta. Dan diharapkan program dari Pemprov DKI Jakarta ini tentu saja dapat meningkatkan akses transportasi umum di Jakarta secara inklusif bagi semua masyarakatnya yang ingin menggunakan transportasi umum. Sementara itu Nata dan Ayah.
Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawan CFD. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, serangan Rusia menyebabkan sebuah kapal feri milik Turki